Pernah dengar pesugihan Gunung Kemukus? Bukan sekadar sesajen atau tumbal nyawa, tapi pertukaran yang lebih kejam. Istri sendiri diserahkan pada pria lain demi kekayaan, kehormatan dikorbankan. Dan saat semuanya dimulai, tidak ada jalan kembali. Orang bilang cinta dan kemiskinan adalah ujian, tapi siapapun yang pernah lapar bersama tahu bahwa rasa sayang tak bisa menggantikan nasi di atas meja. Dan aku, Rian, sudah sampai di titik di mana harga diri bukan lagi yang utama, tapi bertahan hidup. Dan malam itu, semuanya berubah. Malam hujan, rumah kontrakan kami bocor di 3 sudut. Aku memandangi Dita, istriku, yang tengah duduk mengelap air rembesan di lantai. Wajahnya letih, tapi tetap berusaha tersenyum saat menatapku. Senyum itu yang membuatku makin merasa gagal sebagai suami. Sudah 2 bulan aku kehilangan pekerjaan. Dita, meski hanya lulusan SMA, ikut mencari uang dengan bantu-bantu cuci baju tetangga. Uang yang masuk tak cukup bahkan untuk bayar listrik bulan depan. Pagi itu aku nekat pergi ke kota, mencoba menemui Adi, teman SMA yang dulunya miskin, tapi sekarang punya rumah 2 lantai dan mobil baru. Kami sempat putus kontak sampai ku dengar kabar bahwa usahanya melesat hanya dalam 2 tahun terakhir. Dia menyambutku di kafe mahal, senyumnya lebar, tapi matanya kosong, seperti menyembunyikan sesuatu. Aku cuma mau tahu, Di, gimana caramu bisa sampai di titik ini? Tanyaku sambil menahan malu. Dia diam, menyeruput kopinya pelan. Rian, katanya akhirnya, kamu masih sama Dita kan? Aku mengangguk. Dia tertawa kecil. Berarti kamu belum siap. Apa maksudmu? Aku heran. Dia mendekat, berbisik. Kalau kamu berani, malam Jumat Kliwon, datang ke Gunung Kemukus. Tapi ingat, jangan bawa cinta. Aku terdiam. Kata-katanya mengendap seperti kabut. Gunung Kemukus, bukankah itu tempat pesugihan yang dikenal tabu? Aku mencoba tertawa. Bercanda kan? Adi hanya tersenyum pahit, lalu berdiri. Kaya itu gampang, Ri. Asal kamu rela kehilangan sesuatu yang kamu sayangi. Sejak pertemuan itu, malam-malamku penuh mimpi aneh. Dalam mimpi aku melihat Dita berjalan menjauh menuju puncak gunung, diiringi suara gamelan dan perempuan menangis. Dan malam Jumat Kliwon berikutnya, aku akhirnya memutuskan untuk pergi. Bukan karena ingin kaya, tapi karena aku merasa sudah tak punya pilihan. Gunung Kemukus bukan sekadar bukit sunyi yang dipenuhi pepohonan dan kabut. Ia adalah rumah bagi mereka yang berani mempertaruhkan kehormatan demi kemewahan. Tapi setiap kekayaan yang kau terima selalu dibayar dengan nyawa, tubuh, atau cinta. Malam itu, aku naik motor butut menuju arah Sragen, ditemani suara jangkrik dan lampu jalan yang mulai jarang muncul. Tak ku tahu pasti arah ke puncak Kemukus, hanya mengikuti peta dan naluri. Dita tak tahu. Kukatakan aku akan pergi melamar pekerjaan di luar kota. Tak kenapa hatiku berat, tapi ingatan tentang wajah Dita yang kelelahan setiap hari menahan lapar membuat tekadku bulat. Sesampainya di kaki Gunung Kemukus, aku disambut lelaki tua berjubah putih lusuh. Di tangannya tergenggam tongkat dari kayu hitam yang bentuknya seperti terpilin ular. Sudah siap? Tanyanya tanpa basa-basi. Aku mengangguk. Dia menatap mataku dalam-dalam. Kalau kau masih cinta istrimu, pulanglah. Tapi kalau kau rela melepaskannya semalam saja, Tuhanmu akan digantikan oleh janji. Aku tercekat. Pilihannya hanya 2, miskin dengan cinta atau kaya tanpa perasaan. Aku mengangguk lagi, setengah sadar atau mungkin sudah gila. Ia memberikanku secari kain hitam dan kalung dari tulang kecil. Kau harus ajak istrimu datang ke sini, tapi jangan bilang ini ritual. Katakan saja untuk pengobatan usaha. Nanti akan ada yang menjemputnya. Aku pulang dengan perasaan tak karuan, tapi seperti kerasukan. Keesokan harinya aku mengajak Dita untuk ikut ke Kemukus dengan dalih ingin menyembuhkan aura buruk bisnis kami. Dita awalnya menolak, tapi setelah beberapa hari makan dengan garam dan nasi basi, ia akhirnya luluh. Hari yang ditentukan pun tiba. Malam Jumat Kliwon, kami sampai di Kemukus sekitar jam 11 malam. Udara terasa berat. Beberapa pasangan lain tampak sudah ada di sana. Semua wajah terlihat suram, penuh rahasia. Satu persatu,
Pasangan itu dibawa masuk ke pondok-pondok kecil yang berjajar rapi. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara tangisan perempuan, bercampur suara gamelan lembut, seperti berasal dari dunia lain. Dita menggenggam tanganku erat. "Kamu yakin ini aman?" bisiknya. Aku menatapnya, nyaris menangis. "Maaf, Ta." Malam itu dukun tua memanggil namaku. Saat Dita dibawa menjauh oleh lelaki asing, aku hanya bisa menunduk. Dan saat itulah pesugihan tukar istri dimulai. Gunung Kemukus menyimpan banyak cerita, tapi yang tidak pernah dikisahkan adalah lorong gaib di balik kabutnya. Tempat di mana mereka yang haus harta menukar tubuh orang yang mereka cintai demi sesuatu yang bahkan tak bisa mereka pahami. Malam itu terasa abadi. Angin gunung seperti berbisik di telingaku, menertawakanku. Aku berdiri diam, memandangi Dita yang perlahan dituntun oleh lelaki asing menuju sebuah pondok kayu berdinding bambu. Langkahnya ragu, tapi ia tak melawan. Mungkin karena percaya padaku, atau karena tak tahu apa yang akan terjadi. Hatiku terasa dicabik-cabik. Dukun tua itu menepuk pundakku. "Kau sudah di jalur yang benar, Rian. Jangan mundur sekarang. Besok pagi kamu akan tahu apa artinya kaya." Aku hanya menunduk, menahan napas yang terasa menyesakkan dada. Di sekelilingku ada 3 pondok lainnya, dan dari masing-masing pondok terdengar isak pelan suara perempuan. Aku bisa menebak, mereka pun sama seperti Dita, istri, pacar, atau bahkan adik dari mereka yang nekat menjalani ritual ini. Tak lama kemudian, seekor ayam hitam dibawa oleh asisten sang dukun. Ayam itu berontak, matanya merah menatap ke arahku. "Kau harus melihat ini," bisik sang dukun, lalu menyembelih ayam itu di atas batu altar kecil di dekat pohon jati besar. Darahnya menetes, membentuk simbol aneh di tanah. Simbol yang seolah bergerak sendiri, seperti menghisap cairan merah itu ke dalam perut bumi. Tiba-tiba, bumi bergemuruh, tapi hanya sebentar. Dukun itu tersenyum. Itu tandanya dia menerimanya. Dan sebentar lagi bagianmu akan datang. Aku tidak mengerti. Tak lama kemudian suara langkah kaki datang dari balik kabut. Dari kejauhan sosok perempuan muncul. Ia memakai kebaya merah menyala. Wajahnya cantik, tapi matanya kosong. Tak ada ekspresi, hanya tatapan lurus yang menembus segalanya. "Ini gantinya," ucap sang dukun. "Semalam kau bersamanya, dan istrimu akan bersama dia." Aku tergagap. "Tapi ini siapa?" "Dia bukan siapa-siapa. Dia milik gunung. Tapi untuk 1 malam dia akan jadi milikmu. Kau harus menemaninya." Tanpa menolak, aku merasa ingin muntah. Tapi sebelum aku bisa menolak, perempuan itu menggenggam tanganku, dingin seperti es batu. "Katakannya, Rian," bisik dukun tua. "Jika aku menolak, pesugihan batal. Jika aku menerima, berarti aku membiarkan Dita." Dengan gemetar, aku mengangguk, dan malam itu ritual berlangsung. Jika kau pernah berpikir bahwa kekayaan bisa ditebus dengan logika, maka Gunung Kemukus akan mengubur pikiranmu dalam-dalam. Di tempat ini, yang berlaku hanya satu hukum. Semakin besar pengorbananmu, semakin dalam kau tersesat di pelukan iblis. Perempuan berkebaya merah itu menarikku masuk ke pondok kecil yang hanya diterangi lampu minyak redup. Bau kemenyan dan bunga kenanga begitu menyengat, hingga membuat kepalaku berdenyut. Di dalam pondok itu, waktu terasa diam. Tak ada suara jangkrik, tak ada suara angin. Hanya ada kami berdua. Ia duduk di ranjang bambu usang, menatapku dengan mata kosong yang menusuk hingga ke sumsum. "Apa kau siap menepati perjanjian?" bisiknya pelan. Suaranya seperti suara 2 orang berbicara bersamaan. Satu perempuan, satu lelaki tua. Aku hanya bisa mengangguk. Ia perlahan melepas kebayanya, tapi bukan tubuh manusia yang kulihat. Kulitnya pucat kebiruan, seperti mayat yang sudah dikubur seminggu. Ada bekas luka di dadanya, seolah dulu ia pernah mati dengan cara mengenaskan. Tangannya dingin seperti es, tapi pelukannya seperti menyerap panas tubuhku, menghisap napasku perlahan. Setiap detik bersamanya, aku merasa hidupku terkikis, tapi aku tak bisa bergerak. Tubuhku seolah dirantai oleh sesuatu yang tak terlihat. Di tengah ritual itu, entah dari mana,
Air mata mengalir dari mataku sendiri, bukan karena nafsu, tapi karena rasa bersalah yang begitu besar. Aku membayangkan Dita di tempat lain bersama lelaki asing yang dipilih oleh dukun itu. Apa yang dia rasakan sekarang? Apakah ia masih percaya padaku? Perempuan berkebaya merah itu membelai wajahku. Besok pagi kau akan punya semuanya, tapi jangan pernah menoleh ke belakang. Jangan pernah mencari istrimu. Jika kau melanggar, kekayaanmu akan berubah jadi kutukan. Aku tercekat. Apa maksudmu? Bukankah ini hanya semalam? Ia tersenyum, tapi matanya meneteskan darah. Semalam untukmu, tapi untuk dia bisa jadi seumur hidup. Jantungku berdegup kencang. Aku ingin keluar, tapi tubuhku seperti dibekukan. Perempuan itu lalu berbisik di telingaku. Suaranya mengerang seperti jeritan perempuan sekarat. Mulai detik ini kita telah menikah di hadapan mereka yang tak kasat mata. Dan di luar pondok terdengar lolongan panjang dari arah puncak gunung, seperti suara serigala atau makhluk yang bukan dari dunia ini. Kekayaan tiba dengan cepat, tapi setiap lembar uang membawa derita yang tak terlihat. Saat kau mengira sudah menang, sebenarnya kau sedang dijebak dalam labirin tanpa jalan keluar. Pagi itu, aku terbangun dengan tubuh yang lemas, tapi kepala penuh gambaran kabur. Saat aku membuka mata, sinar matahari pagi menyelinap lewat celah jendela pondok. Namun, ada sesuatu yang aneh. Suasana terasa hampa, seperti semua warna dunia mendadak pudar. Aku mencoba menggerakkan tubuhku. Perlahan aku berdiri dan berjalan keluar. Di luar pondok, keajaiban mulai muncul. Telepon berdering. Satu persatu panggilan dari orang-orang yang dulu menolak meminjamkan uang, kini tiba-tiba menawarkan kerjasama. Pelanggan berdatangan ke toko kecilku. Rekening bankku bertambah dengan cepat. Semua berubah dalam hitungan hari. Tetapi di balik itu, Dita tak pernah kembali. Tak ada kabar, tak ada telepon. Seolah dia hilang tanpa jejak. Aku mencoba mencarinya, bertanya ke keluarga dan tetangga. Mereka bilang dia pergi tanpa pamit. Hati kecilku menangis, tapi aku menutupnya rapat. Dukun tua datang kembali, membawa secarik kertas bertuliskan mantra dan peringatan. Kau sudah membayar harga awal, Rian. Tapi ini belum berakhir. Jika kau menuntut lebih, dia tak akan kembali. Aku mulai merasakan perubahan aneh. Di malam hari, aku mendengar bisikan-bisikan halus, bayangan yang lewat sekilas di ujung mata. Tubuhku lelah, pikiranku penuh kecemasan. Kekayaan memang ada, tapi dengan harga yang membekas di jiwa. Aku terjebak dalam perjanjian yang tak bisa kuingkari. Pesugihan Gunung Kemukus telah mengubah hidupku, tapi juga membelenggu hatiku. Ketika kau sudah punya segalanya, terkadang yang paling berharga justru hilang. Di balik setiap harta, selalu ada bayang-bayang yang menunggu untuk menelanmu. Hari-hari berlalu dengan cepat. Kekayaan yang kuperoleh berlimpah. Toko dan bisnis kecilku berkembang pesat. Namun, di balik semua itu, aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Malam-malamku penuh mimpi buruk. Sosok perempuan berkebaya merah selalu muncul. Wajahnya kosong dan dingin. Ia berdiri di sudut kamar, menatapku tanpa berkedip. Kadang, aku merasa ada tangan yang menyentuh pundakku saat aku sendirian. Tapi begitu aku menoleh, tak ada siapa-siapa. Suara bisikan terus menghantuiku, seperti desaan dari alam lain. Aku mencoba melupakan semuanya dengan bekerja lebih keras. Tapi bayangan itu semakin nyata. Teman-temanku mulai menjauh. Mereka mengatakan aku berubah menjadi dingin dan tertutup. Aku sendiri juga merasa terjebak dalam tubuhku sendiri. Harta yang kuperoleh ternyata bukan hanya membawa kebahagiaan, tapi juga kesepian yang dalam. Dita, istriku, tak pernah kembali. Aku hanya bisa berharap dia masih baik-baik saja, di tempat yang entah di mana. Terkadang, aku bertanya pada diriku sendiri, apakah semua ini layak? Di dunia pesugihan, setiap janji manis selalu dibayar dengan pengorbanan yang tidak pernah berakhir. Dan kadang, yang kau kira sudah selesai, sebenarnya baru permulaan dari neraka yang sebenarnya. Semakin hari, aku semakin sadar bahwa pesugihan Gunung Kemukus bukan sekadar soal tukar-menukar kekayaan. Ada hal-hal gelap yang lebih besar yang menanti di baliknya. Dukun tua itu datang lagi, kali ini membawa sebuah peti kecil. Ia membuka peti itu dan mengeluarkan sebuah benda yang membuatku gemetar.
sebuah cincin emas dengan ukiran aneh dan sebuah surat tulisan tangan. Ini adalah perjanjian kedua, katanya pelan. Jika kau ingin terus menikmati kekayaan, kau harus rela memberi lebih dari sekadar istrimu. Aku membacanya dengan hati berdebar. Surat itu menjelaskan bahwa aku harus menyerahkan sesuatu yang sangat berharga setiap tahun. Dan jika gagal, kutukan akan berubah menjadi malapetaka yang menghancurkan seluruh hidupku. Aku mencoba menolak, tapi dukun itu menatapku dengan dingin. Ini jalan yang sudah kau pilih. Tidak ada jalan kembali. Malam itu, bayangan perempuan berkebaya merah kembali muncul di kamarku. Kali ini lebih nyata dan lebih menakutkan. Ia menggenggam tanganku dengan erat. Aku bagian dari perjanjianmu, bisiknya. Suaranya berbaur dengan angin dingin yang masuk lewat jendela. Aku merasakan dingin merayap ke seluruh tubuhku. Apakah ini yang disebut neraka dunia? Aku sudah kehilangan Dita. Kini aku harus menghadapi pengorbanan yang tak berujung dan sebuah kutukan yang terus menuntut nyawaku. Jika kau sampai di puncak neraka, hanya ada dua pilihan: menyerah dan tenggelam, atau berjuang untuk menebus segala dosa dan kehilangan. Namun, jalan penebusan seringkali penuh duri dan darah. Malam itu, aku berdiri di kaki Gunung Kemukus. Angin dingin menerpa wajahku, membawa aroma dupa dan tanah basah. Aku tahu, ini adalah malam terakhirku dalam perjanjian ini. Dukun tua yang dulu memberiku tawaran maut itu berdiri di depanku, membawa sebuah kain hitam dan sebuah keris berlumuran darah. Akhiri semuanya, Rian, katanya dengan suara berat. Ini adalah kesempatanmu untuk menebus. Aku menggenggam erat keris itu. Hatiku bergejolak. Bayangan Dita, wajahnya yang dulu cerah, kini tertutup awan kesedihan, terus menghantui pikiranku. Aku tahu, untuk membebaskan diri dari kutukan ini, aku harus mengorbankan sesuatu yang lebih besar dari yang kubayangkan. Aku memotong kain hitam di tanganku, melukiskan mantra yang diajarkan dukun itu, memanggil roh yang selama ini membelenggu hidupku. Tiba-tiba, sosok perempuan berkebaya merah muncul. Tapi kali ini bukan sebagai hantu pengikat, melainkan sebagai jiwa yang mencari pembebasan. Dia menatapku dengan mata penuh luka. Aku tak ingin hidup ini berlanjut seperti ini. Suaranya pecah. Aku menjerit, bukan dari rasa sakit, tapi dari penyesalan terdalam. Dengan satu tarikan napas, aku mengayunkan keris ke udara, memutus rantai pengorbanan yang selama ini mengikatku. Cahaya putih menyelimuti kami. Semua kesakitan, semua air mata, semua dosa terasa terangkat. Saat pagi menyingsing, aku sudah bukan pria yang sama. Kutukan Gunung Kemukus masih ada, tapi aku tahu satu hal: cinta dan penebusan lebih kuat dari segala pesugihan. Ketika kau mengira sudah keluar dari kegelapan, ternyata bayangan masa lalu masih mengintai, siap menyerang saat kau lengah. Di dunia pesugihan, pengorbanan tak pernah benar-benar usai. Setelah malam puncak itu, aku merasa seperti lahir kembali. Kutukan yang dulu mengikat mulai mengendur, dan kekayaan yang diperoleh terasa seperti berkah. Namun kedamaian itu tidak berlangsung lama. Suatu malam, di tengah kesunyian, aku mendengar suara isak tangis yang familiar. Suara Dita. Aku terbangun dengan hati berdebar. Aku keluar dari rumah, menelusuri hutan kecil di dekat pondok kami. Suara itu semakin jelas, tapi juga semakin menakutkan. Di balik pepohonan, aku melihat sosok perempuan berkebaya merah berdiri dengan mata kosong menatapku. Aku di sini, Rian. Suaranya lirih, penuh kesedihan dan kemarahan. Aku tahu, ini bukan hanya hantu biasa. Ini adalah bayangan masa lalu yang belum bisa kulupakan, yang masih menuntut jawaban dan penebusan. Dia mulai mengikutiku, menghantui setiap langkahku, mengusik setiap mimpi dan hariku. Aku merasa terjebak antara dunia nyata dan dunia gelap yang dulu kujalani. Apakah aku benar-benar bebas atau hanya berpindah ke neraka yang lain? Pertanyaan itu terus membakar jiwa dan pikiranku. Kadang, untuk benar-benar membebaskan diri, kita harus menghadapi bayangan terdalam yang selama ini kita hindari. Hanya dengan keberanian dan hati yang tulus, penebusan bisa terwujud. Aku berdiri lagi di tengah hutan Gunung Kemukus. Tapi kali ini bukan untuk memperbarui perjanjian, melainkan untuk mengakhiri semuanya. Perempuan berkebaya merah itu muncul di depanku.
Wajahnya terlihat lebih jelas, penuh duka dan kesedihan. "Kau harus memilih, Rian," katanya, "antara terus terikat dengan kutukan atau merelakan aku pergi dan membebaskan dirimu." Dengan air mata berlinang, aku memeluk bayangannya, memohon maaf atas semua yang terjadi. Aku tahu, kekayaan yang diperoleh dengan cara gelap tak sebanding dengan kehilangan cinta dan kedamaian hati. Dengan niat tulus, aku membakar cincin pesugihan, simbol dari semua ikatan dan kutukan itu. Asap hitam mengepul tinggi, membawa pergi semua kegelapan yang membelengguku. Saat api padam, angin membawa suara lembut dari kejauhan. Suara Dita yang kini bebas dan damai. Aku menatap langit, merasakan beban berat di dadaku perlahan hilang. Kini aku memilih hidup baru, tanpa pesugihan, tanpa pengorbanan. Hanya ada harapan dan penebusan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa jalan pintas menuju kekayaan seringkali membawa kutukan dan penderitaan. Namun selalu ada kesempatan untuk berubah, menebus kesalahan, dan kembali pada jalan yang benar. Jangan pernah mengorbankan cinta dan keluarga demi dunia gelap.